Halo Nyata Lover, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan bersama saya Adirina, hari ini saya kedatangan tamu yang ibu-ibu cantik-cantik dengan kainnya, dengan kebayanya. Dan mereka, ibu-ibu ini dari komunitas kain dan kebaya Indonesia. Betul Ibu ya? Betul. Dan sebelum kita ngobrol banyak dengan beliau-beliau ini, saya persilahkan untuk ibu-ibu ini untuk memperkenalkan diri, Bu. Monggo. Baik, nama saya Dr. Ernest Daningrum di DCL. Saya adalah founder maksud saya adalah founder dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, sekaligus ketua umum. Jadi untuk komunitas kain dan kebaya Indonesia itu sudah ada di 40 kota, di 5 provinsi, dengan jumlah peserta kalau di WhatsApp group itu sudah 1.500 orang lebih. 1.500. Oke, Ibu. Saya perkenalkan Dr. Gigi Izzatul Aini Lihat, spesialis periodonsia. Saya kebetulan sebagai ketua KKI DPC Sidoarjo. KKI DPC Sidoarjo. Sehari-hari dipanggil dengan Ibu siapa? Ibu Aini. Ibu Aini. Oke, nanti dipanggil dengan Ibu Aini ya. Oke, kalau Ibu? Saya Reni Harjani Sumarno. Saya ketua DPC KKI Surabaya. Kebetulan anggota kami cukup lumayan banyak, 250 orang untuk DPC Surabaya. Aktivitas saya selain sebagai aktivis, saya juga di Aspetnak, ketua Aspetnak Indonesia, Asosiasi Pengusaha dan Ternak Hewan. Sehari-hari dipanggil dengan Ibu Reni ya. Oke, monggo Ibu, silakan. Saya dengan Catherine Pujo. Saya ibu rumah tangga dan saya juga sebagai instruktur di UDGJ, orang dengan gangguan jiwa yang bocor halus. Jadi saya instruktur sulam dan pijita. Di mana itu Bu? Itu di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya? Saya sebagai wakil KKI DPC Sidoarjo. Wakil dari KKI DPC Sidoarjo. Oke, kita akan ngobrol banyak dengan beliau-beliau ini tentang kegiatan dari komunitas kain dan kebaya Indonesia. Ini sekarang ini kan banyak sekali ya Bu, komunitas kain dan berkebaya. Kalau komunitas kain dan kebaya Indonesia sendiri, spesifikasinya apa ini Bu ya? Ya, jadi kami memiliki visi dan misi. Khususnya kita akan perkenalkan visinya. Visinya adalah selain pemberdayaan perempuan melalui UMKM, pembinaan UMKM, dan pembinaan ibu-ibu di seluruh Indonesia, khususnya dari kalangan akar rumput, kami juga melakukan pelestarian budaya dengan cara melakukan banyak kegiatan dengan menggunakan busana seperti ini. Kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan dinas-dinas lain yang mendukung khususnya pendidikan. Berdiri tahun berapa ini Bu ya? Bu ini 2019 ya. Awalnya bagaimana ini Bu? Awalnya itu dari hobi ya, berawal dari hobi, beberapa ibu-ibu berkebaya, berkumpul, kemudian sering kumpul-kumpul, akhirnya dibentuklah suatu kegiatan sosial sama, terus dan itu bergerak cukup masif. Artinya dibuat legalitas. Jadi awalnya berapa ini Bu? Awalnya dari saya mendirikan pertama kali itu di Blitar dulu. Di Blitar. Iya. Pesertanya sekitar 60-80 orang lah. Jadi yang mereka kan langsung tercatat resmi ya untuk jadi anggota. Kemudian sekitar 60 orang itu resmi punya nomor anggota. Kemudian lama-lama berkembang karena kami berencana waktu itu mau bikin muri, itu sampai 500 orang lebih. Kemudian ya namanya organisasi itu pasti ada dinamikanya, terpecah-pecah lagi, kemudian dari nol lagi sekarang sudah di atas 350 sampai hampir 400 orang.
yang tercatat secara resmi mereka ada di komunitas kami. Jadi cikal bakalnya di Blitar Di ya? Blitar, betul. Di Blitar. Ada pusatnya gitu Bu atau Pusatnya di Surabaya. pusatnya di Surabaya? Oke. Ada berapa cabang? 40 kota, 40 5 kota, provinsi. 5 provinsi di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, ya kemudian di NTT, ya kemudian di Sumatera. Sebetulnya kami juga sudah ada di luar negeri, Bu. Yunani, Malaysia, Singapura, ini Naumea, Kaledonia Baru. Oke. Iya, kita sekarang sedang merintis di Tokyo. Oke. Itu semua wanita-wanita Indonesia ya, Bu? Iya. Atau ada yang dari luar juga? Dharma Wanita Persatuan dari Ibu-Ibu KBR. Oh, oke. Kalau Ibu Reni, kegiatannya sendiri apa aja nih? Kalau KKI Surabaya lumayan banyak kegiatannya, ada karawitan, ada nari itu 3 kelompok, tari merak, tari ngapoteh, terus tari ulang andung-andung, ada ekopring, terus ada paduan suara, ada line dance, ada fashion show, banyak sekali dan masih 2023 mungkin akan saya kembangkan lagi untuk boganya yang sempat berhenti sama Eco MC. Nah itu kegiatan yang dilakukan Surabaya. Kalau Surabaya sendiri berapa anggota ya? Anggotanya 250 untuk Surabaya. 250 ya? Iya. Itu lintas profesi ya Bu ya? Iya, Lintas dari akar profesi. rumput sampai yang punya profesi cukup banyak. Iya. Itu semua kemarin itu kan sempat pandemi ya. Kegiatannya terus ngapain aja nih Bu? Selama pandemi mungkin kita juga silent ya, tapi ada beberapa kegiatan yang ibaratnya nyolong-nyolong sedikit ya. Itu Iya. makrem. Itu tidak banyak, hanya sekitar 32 orang. Itu kita lakukan. Yang lainnya kayak yang padu sama apa kita silent. Jadi kalau makrem kan duduk, ibu-ibu kan bisa kita pecah ya, yang paduan suara juga silent. Sekarang sudah mulai Sudah terbuka, jadi kegiatan juga sudah semakin banyak ya, sudah dimulai lagi. Sudah dimulai lagi dari setelah lepas pandemi, sedikit-sedikit kita sudah mulai mengarah kegiatan-kegiatan di luar yang outdoor sifatnya. Yang indoor ya ada seperti karawitan, itu indoor. Tapi kalau menari itu kita pakai di tempatnya Balai Pemuda. Kita pakai Balai Pemuda. Kebetulan dari pihak DPRD kota maupun dari pengurus Balai Pemuda mengizinkan kami untuk memakai lahan tersebut latihan, yaitu karawitan maupun nari. Gitu. Ya. Saya tambahkan untuk seluruh Indonesia selama pandemi kita ada webinar dan seminar daring. Dan kami juga ada mulai waktu itu sebetulnya sudah mulai bikin perlombaan-perlombaan yang sifatnya daring seperti fashion show daring, modeling, desain, kemudian desain baju gitu ya. Kemudian akhirnya kami bikin YouTube channel. Oke. Kalau Ibu Catherine dari awal tuh memang bergabung di komunitas ini ya Bu ya? Ikut mendirikan juga ya? Kalau pendidikan enggak, Oh tidak? tapi saya ikut mensupport. Saya sebagai anggota di KKI. Di KKI ya? Ya, kebetulan rumah kami di Sidoarjo, jadi saya bergabungnya di KKI DPC Sidoarjo. KKI DPC Sidoarjo ya? Ya, betul. Kalau kegiatannya sendiri sama seperti yang di Surabaya atau punya agenda di luar itu sesuai dengan kondisi di Sidoarjo gitu? Tentunya berbeda. Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Dan kegiatan yang pernah dan sampai saat ini masih kami lakukan adalah salah satunya kami branding dengan fashion show. Jadi kami mall to mall, tapi fashion show bukan belanja gitu. Lalu kami juga mengadakan workshop. Jadi workshop itu kami utamakan anggota. Workshop. Lalu kami juga dari kelurahan ke kelurahan yang lain, kami ingin berbagi ilmu yang kami punyai, tentunya dari anggota juga ya. Begitu. Apa aja nih Bu yang biasanya di-sharingkan di kelurahan-kelurahan itu? Nah,
kami membuat ekopling juga. Kami membuat sandal. Jadi dari perca itu kami bikin. Jadi perca tidak terbuang percuma dan itu pun sangat murah, tetapi bisa mengangkat ekonomi. Gitu. Jadi itu yang sudah kami ajarkan. Dan Ibu tadi bercerita sebagai pendamping bagi mereka yang ODGJ ya Bu ya? Betul, betul. Klien ODGJ. Saya dari 2005 sudah bergabung dengan ODGJ. Oh, ada sosialisasi juga Bu tentang kain dan kebaya ini kepada mereka? Kalau diajak ngomong aja kan udah nggak bisa nyambung. Jadi saya yang kalau ada kelas, saya menggunakan kebaya. Jadi mereka yang lihat, ibu kok cantik, ya sama, kamu juga cantik, gitu. Ada sentuhan berbeda dengan kain dan kebaya itu ya Bu. Gitu. Tapi untuk bergabung di KKI ini apa syaratnya Ibu ya? Ya, jadi semua organisasi itu tentunya harus bisa berjalan dengan baik. Tanpa dana juga tidak bisa berjalan, kan gitu Bu. Logis sekali dan kami men-share untuk calon-calon member bahwa Anda boleh bergabung, silakan kalau sudah punya dana 100.000 saja. Kami akan memberikan pin lapis emas seperti ini. Kami juga dalam proses bikin KTA yang bisa dipakai sebagai etol. Sisanya kami kelola di pusat. Seperti itu. Terus kemudian untuk anggota yang ada di daerah, DPC, DPD, dapat dananya dari mana kan gitu Bu. Mereka boleh memilih yang pertama iuran dari ibu-ibu rutin bulanan dari anggota, baik itu mulai 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, tergantung kesepakatan atau insidental. Setiap ada kegiatan seperti di tempatnya Bu Reni, misalkan ngomong yang di Surabaya ya, itu mungkin mereka masukin kaleng berapa terserah. Kalau di Blitar di rata-rata Bu, setiap kali acara misalkan pelatihan line dance, kemudian keroncong, karawitan, mereka masukin minimal 10.000. Itu yang mereka akhirnya kelola Bu. Dan itu luar biasa. Kami memang ada beberapa keterampilan, 10 keterampilan yang harus mereka pilih di daerah masing-masing. Karena daerah masing-masing daerah kan beda kebutuhan. Seperti di NTT, ya masih sederhana, tidak apa-apa karena mereka juga sifatnya masih sederhana. Tapi puji syukur alhamdulillah sudah didukung oleh Bupati sepenuhnya. Di NTT ada sekitar 5 sampai 5-6 kota lah yang Bupatinya mendukung sekali untuk KKI ini. Seperti itu. Kalau untuk DKI Jakarta, kami memiliki usaha di Mangga 2 Mall, Mangga 2 Square Mall, itu semacam toko-toko yang mana yang jual orang KKI semua di Blok A. Itu UMKM dari masing-masing anggota atau? Kita mempersilahkan semua anggota kalau ada barang, ada keinginan untuk mengembangkan di Jakarta, kami siapkan tempat. Dulu Mangga 2 masih kasih gratis Bu selama 1 tahun, tapi sekarang kami harus membayar, cuman nggak mahal, 1 tahun cuma 10 juta. Dan kami diberikan akses untuk mau fashion show, mau pelatihan, mau apa silakan. Kemarin juga ada tawaran dari Tamrin City juga, cuman karena di Mangga 2 aja saya masih belum berhasil, saya pending dulu ke tahun depan supaya settle dulu baru bisa ke yang pindah ke tempat lain gitu ya. Gitu. Tapi manfaatnya sendiri apa ya Bu dari masing-masing anggota yang bergabung di KKI ini? Kalau saya tanya ke ibu-ibu, kalau ibu tanya ke saya, mungkin saya punya harapan bahwa ibu-ibu akan berubah gitu loh. Lambang kami kan kupu-kupu, dari kepopong ke kupu-kupu kan, akan menjadi lebih berdaya. Ibu silakan ditanya sama yang lainnya ini Bu. Kami pendiri ada 5 Bu, Bu Yani di Yogyakarta dan nggak bisa datang. Ada Ibu Sugiyati di Surabaya juga, dia pegang beberapa klinik dan bisa keluar. Satunya di Banyuwangi Ibu Sukanti Swartikowati dan Ibu Bu Mika Sifora
itu beliau juga ada di luar pulau saat ini. Jadi hanya saya yang saat ini ada di sini. Tetapi untuk yang manfaat tadi, monggo silahkan bertanya sama. Iya, Ibu, kira-kira apa nih Bu Reni? Yang jelas manfaatnya satu, ibu yang tadinya mungkin hanya wife house ya, sekarang sudah mulai berkembang dengan passionnya masing-masing, dengan impiannya masing-masing. Mereka punya waktu untuk berbagi dengan sesama. Itu yang sudah biasa kami dengar ya, yang tadinya nothing gitu ya, sekarang sudah punya passion. Nah itu saya kembangkan di passion mereka sesuai dengan keinginan mereka. Makanya di kelompok KKI Surabaya itu beberapa kelompok, kegiatan itu macam-macam. Nah itu yang mendorong mereka untuk tertarik ya. Akhirnya membawa satu teman, dua teman, tak terasa tiba-tiba sudah 250. Awalnya Surabaya itu hanya 18 orang. Awal berdiri Surabaya itu 18 orang, sampai sekarang sudah 250. Dan di dalamnya itu banyak sekali orang-orang yang punya potensi. Nah itu yang sangat bermanfaat buat misalnya ada pria bisa menularkan ilmunya, ya kan? Ada yang jago masak bisa menularkan ilmunya. Biasa fashion sekarang KKI Surabaya hampir setiap minggu selalu ikut fashion. 1-2 orang itu menularkan ilmunya. Dan alhamdulillah semua tertarik, tidak melihat postur wajah, tidak. Yang penting pede dan happy, itu aja. Lebih value dari diri sendiri semakin bertambah gitu ya. TOT itu sistemnya tempat kami. Ya? TOT. Iya. Jadi trainer. Jadi trainer, iya. On trainer. Iya. Jadi kita ini teman ngajari teman yang lainnya. Kita nggak usah cari guru dari mana-mana Bu. Orang-orang di daerahnya sudah hebat-hebat. Sharing keahlian sendiri-sendiri gitu ya. Kalau Bu Ai ini di Sidoarjo ya Bu ya? Iya. Di Sidoarjo. Awalnya dulu berapa nih Bu? Di teman-teman yang di Sidoarjo? Sedikit sekali sih, dan kita sempat sebetulnya awal 2019 itu kita sempat banyak aktivitas, kemudian karena pandemi ya vakum, benar-benar vakum. Kemudian Bu Erna datang ke saya. Saya terima kasih sekali Bu Erna, beliau datang ke rumah saya minta saya untuk meningkatkan lagi, menghidupkan lagi ya KKI Sidoarjo. Awalnya saya juga sempat menolak, saya agak ini bisa enggak ya, tapi Bu Erna ini selalu menyemangati saya. Dari suka dukanya itu banyak banget di KKI itu, karena anggotanya kan dari beberapa profesi ya, dari beberapa kalangan, itu udah unik, benar-benar unik. Saya aktif di beberapa organisasi profesi, juga alumni, saya aktif, tapi di KKI ini benar-benar suatu yang unik, dan itu tantangan buat saya akhirnya. Apa ini uniknya Bu? Uniknya kan ya karena berbagai kalangan ya, dan berbagai latar belakang. Ya tadinya kita dari latar belakang yang sama, itu lebih mudah ngatur. Kalau yang ini banyak tantangannya, dan itu semakin membuat semangat. Makin kaya ya? Iya, kaya pikiran, maksudnya masukannya bisa banyak sekali. Dan kita juga jadi lebih mengerti karakter beberapa anggota. Tapi menghidupkan, dulu pernah ada terus sempat vakum, terus menghidupkan lagi kan juga, effortnya juga lumayan. Ini Bu Catherine juga ya, kolaborasi gitu ya. Iya, kebetulan kolaborasinya pas yang hit. Lambung sudah nyambung, bebannya ringan, bareng-bareng gitu ya, agak lebih ringan Karena gitu. dijinjing bersama kali Iya, ya. jinjing kalau pas ada agak yang jelek kan biasa ya komunitas jelek. Malam-malam saya telepon, karena dia teleponan sampai malam, kita ngobrol, kita lama-lama akhirnya ya udahlah, kita yang waras ngalah. Iya. Kebetulan saya ambil S3, salah satunya adalah leadership. Jadi ibu-ibu ini adalah sarana aplikasi keilmuan saya. Oke, jadi ini pada dasarnya terbuka kepada seluruh wanita di Indonesia ya, yang mau gabung, mau join gitu. Tinggal nanti ada syarat dan ketentuan berlaku ya Bu ya. Ada iurannya, ada partisipasi yang lain, ada sharing ilmunya dan Ada sebagainya. satu yang paling wajib, kemanapun berkebaya. Iya, kemanapun berkebaya. Iya. Berarti ini koleksinya banyak ya Bu ya?
Awalnya mungkin satu, lama-lama satu lebih. Yes, kemana-mana Iya. pergi kemana gitu yang dicari oleh-oleh adalah saya harus punya kebaya baru, Iya. punya kain baru dan itu semangat tersendiri ya. Oke, Kalau anggotanya yang kita ambil yang ready to use itu buat pengurus enak, tapi ini nggak ada tantangannya. Makanya kita dari akar rumput itu tantangannya sungguh menakjubkan. siap. Oke, kita mau akhiri bincang-bincang kita. Kalau ada yang mau disampaikan kepada ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana yang pengen gabung sama KKI, Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, ini apa aja nih? Saya menyampaikan Yes, monggo. harapan kami untuk ibu-ibu di luar sana yang sudah punya pengalaman ya dalam mendidik putra-putrinya. Kami ingin sekali memberikan ilmu yang sangat mendasar, yaitu melestarikan budaya. Budaya itu tidak hanya berdandan cantik, tapi kita dengan memakai kebaya itu sudah otomatis cantik. Baju yang terbaik adalah kebaya. Yeay. Memang ya, ketika siapapun wanita Indonesia lah ya, ketika sudah mengenakan kebaya, melilitkan kain, nanti ditambah dengan sanggul, itu auranya itu sudah berbeda dan dari diri sendiri itu rasanya aku jadi menjadi semakin cantik ya sebagai seorang Wanita tulen. Betul. Oke, jadi jangan ragu ya untuk pakai kain, pakai kebaya dimanapun berada gitu ya, karena Bangga dong harus. harus bangga karena ini kekayaan Indonesia dan ini sudah diperjuangkan ya untuk jadi Goes to UNESCO. budaya Indonesia, milik Indonesia, kebaya ini goes to UNESCO ya. Oke, mari kita sama-sama dukung gerakan ini dengan berkebaya. Ya minimal satu dulu ya Bu ya, punya kebaya, satu kain dipakai. Pastikan nanti ya, namanya juga perempuan pasti juga akan beli lagi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu di studio nyata hari ini. Semoga komunitasnya makin sukses ya, makin bisa memberdayakan wanita-wanita Indonesia dimanapun tempatnya. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan ibu-ibu dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Semoga perbincangan ini bisa memberikan pelajaran, memberikan inspirasi buat kita semua. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk selalu baca nyata. Kita edisi printnya itu terbit setiap hari Kamis. Kemudian kita juga punya media sosial, ada di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, dan teman-temannya ya. Akunnya Nyata Tabloid. Kecuali di Facebook kita akunnya adalah Nyata Online. Oke, jangan lupa juga untuk baca juga di tabloidnyata.com. Kemudian jangan ragu juga untuk memberikan kita masukan. Semoga biar Nyata itu semakin jaya dan bisa menjadi teman-teman bagi wanita Indonesia. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan dan sampai jumpa.